Setiap orang mempunyai jalan dan pengalaman spiritual sendiri. Termasuk Romo Henrico atau Heriko Winer Sitepu, seorang pendeta sejak tahun 2011, dan baru saja menjadi mualaf pada November tahun 2020. Inilah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai perkenalan, nama saya Heriko Winer. Setelah syahadat, Pak Kiai berikan saya nama Abdurrahman. Jadi Heriko Winer Abdurrahman Sitepu. Saya dari dulunya memang sering disapa Romo gitu ya, karena Romo itu kan artinya bapak gitu ya. Para ulama juga di Pulau Jawa ini semuanya dipanggil Romo, Romo Kiai gitu kan. Hanya orang Katolik. Iya, jadi jangan salah paham begitu kan, karena ada juga yang kemarin yang ada protes gitu. Nah, jadi saya syahadat itu 3 November 2020. Ya. Jadi saya lebih kepada yang praktika, yang logikanya gitu. Jadi kalau soal Islam saya sudah lama ya, sudah lama kenal gitu. Jadi ketika doktrin ya Allah menjadi manusia itu, jadi hal yang mendasar sebenarnya itu gitu ya. Ya, karena kan Allah Tuhan itu kan sang pencipta, ya gitu. Jadi bagaimana mungkin ya yang dinamakan Allah Tuhan sang pencipta itu kok bisa jadi Tuhan? Lahir, kan gitu ya. Jadi itulah hal yang mendasar. Berarti intinya kan bahwa la ilaha illallah gitu kan, tiada Tuhan selain Allah gitu. Bahwa Allah itu, Tuhan itu satu gitu. Nah itu masih banyak sih yang lain gitu, tapi yang hal-hal yang mendasar itu dia gitu. Itu yang membuat saya sudah bulat berkeyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Saya pendeta di Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Berapa tahun? Tahbisan 2011. Sebelum itu saya majelis di Gereja Batak Karo Protestan juga. Jadi di pelayanan gereja saya dari 2007. Jadi 2007 ke 2020 kurang lebih 13 tahunnya ya. Kalau dulu di majelisnya 2007 itu sampai 2009 atau 2010 itu di daerah Minas ya, di Riau. Oh, Riau. Ya, dan juga saya terakhir pendeta di Riau gitu. Dari awal-awal enggak ada gitu. Hanya saja ketika mau syahadat itu ada beberapa waktu kita sharing ya ke beberapa kiai, beberapa ustadz gitu. Itu saja. Kalau ya selainnya otodidak. Saya sampai sekarang juga beriman kepada yang namanya Yesus, ataupun ada yang menyebut sebagai Isa Al-Masih, karena apa yang disampaikan itu kan, apa yang diajarkan itu berupa keteladanan, ketauhidan itu, ya bahwa Allah itu satu, esa, nah gitu. Jadi itu yang mendorong di dalam diri saya bahwa artinya orang bertanya begini, bagaimana dengan agama yang terdahulu Romo gitu. Oke, saya dulu berada di agama yang baik, pengajaran yang baik gitu. Nah, sekarang berada di dalam pengajaran yang baik, benar dan sempurna.
Nah begitu. Jadi ketika misalnya versi kita Muslim ada orang yang masuk dari agama non Muslim masuk ke Muslim itu kan mendapat hidayah, gitu ya. Nah, jadi saya rasa tidak perlu ada sepertinya dipersoalkan atau apa ya. Kalau memang dia mendapat hidayah, monggo silakan imani yang sudah diyakini itu. Nah, yang paling penting sekarang itu kan implementasinya. Nah, contohnya misalnya seperti saya. Sekarang saya sudah Muslim, sudah bersahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, implementasinya apa? Nah, seberapa besar manfaat diri saya sebagai Muslim di dalam agama Allah ini? Kan itu dia, implementasinya kan itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dipergunjingkan, diributkan. Ya pastilah kaget kan, kaget. Cuman kan kita kan memang berada di negara yang demokrasi kan, dan bagi di keluarga kami juga itu ya demokrasi ya. Kalau memang itu sudah pilihan ya jalani begitu.